Banyak drama kau kan. Ngapain kau cimpok tuh? Ada perjalanan yang dimulai bukan dari langkah kaki, tapi dari rasa ingin tahu tentang tempat yang sunyi, laut yang jernih, dan cerita yang belum pernah ditulis. Perjalanan kali ini membawa kami menyusuri gugusan pulau di Lingga, menuju sebuah pulau kecil Bladeng namanya. Tempat di mana waktu berjalan lebih lambat dan suara ombak menjadi lagu pengantar bagi setiap cerita yang lahir di sana. Dari Pelabuhan Jago, Dabo Singkep, tim catatan di Lingga bersiap memulai petualangan. Dengan kapal Roro, kami menyeberang menuju Dai. Laut tenang, angin pelan, seolah semesta sedang memberi restu pada langkah kami. Di atas kapal, kami membawa kendaraan yang nantinya akan mempermudah perjalanan kami di darat. Kami berenam dari Dabo, sementara 4 rekan lain sudah menunggu di Dai. Perjalanan panjang kami isi dengan tawa, permainan kartu Uno, dan sedikit hukuman kecil bagi yang kalah. Tak terasa, 1 jam 40 menit berlalu. Akhirnya, kapal bersandar di Pelabuhan Penari. Kami melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Dai. Jongkok dia guys, jongkok. Jongkok juga guys. Di sebuah kedai kopi sederhana, kedai kopi Balang, kami berkumpul dengan tim dari Dai, menyeruput kopi hangat dan sarapan pagi. Di sini, percakapan ringan dan tawa kecil menjadi bahan bakar sebelum menempuh perjalanan berikutnya. Dengan sepeda motor, kami menuju ke Desa Limbung, Lingga Utara. Perjalanan sejauh 35 km ditempuh dalam waktu sekitar 25 menit. Di kiri kanan jalan, pepohonan hijau dan bukit-bukit kecil menyambut kami dengan damai. Akhirnya, sampailah kami di Desa Limbung. Mau kemana, Bang? Kami perjalanan hari ini mau ke sebuah pulau yang ada di Desa Penaah, namanya Pulau Nadi. Mari ikuti perjalanan. Dari Limbung, kami menyewa kapal pompong nelayan setempat. 1 jam perjalanan menuju Pulau Blading. Ongkosnya Rp500.000 untuk pulang pergi. Tapi yang tak ternilai adalah pengalaman di tengah laut. Laut memang terasa tenang, tapi langit kadang berubah. Tiba-tiba hujan datang. Di tengah laut kami membentang flysheet, meneduh dari rintik yang makin deras. Tawa kami pecah di antara suara hujan, mesin pompong, dan ombak. Momen kecil yang akan sulit terlupakan. Setelah melewati perjalanan panjang di bawah matahari yang terik dan hujan yang tiba-tiba turun di tengah laut, akhirnya sampailah kami di Pulau Blading. Laut biru jernih terbentang sejauh mata memandang. Hamparan karang, angin laut, semuanya seolah berkata pelan. Selamat datang, kalian sudah sampai. Setiap perjalanan punya tujuannya masing-masing. Dan mungkin Pulau Blading bukan hanya tempat untuk tiba, tapi tempat untuk merasa. Perjalanannya Kena hujan ya? Hah? Kena hujan ya? badai hujan panas kita lalui bro. Tapi aman kan? Enggak, Enggak, kenapa? enggaknya karena duitnya enggak aman. Saat kaki menyentuh pasirnya, kami tahu bahwa lelah dan hujan tadi terbayar. Kami menyiapkan tempat berkemah, menata perlengkapan sambil tertawa kecil dan bergurau. Pulau ini terasa hidup dalam sunyi. Hanya kami, alam, dan rasa lega yang tak bisa dijelaskan.
Kita membuat tenda guys. Bukan, masuk. Nih. Tenda ya? Saya tak ada bang, saya tidur dekat tanah nih lah malam. Ini tenda anak-anak guys. Nah ini tenda baru. Nggak bisa, hemat bisa. Hemat. Lihat guys, banyak sampah guys. Di situ tuh bang, sumber airnya di atas nih. Bawah sana. Jangan dekat-dekat, pecah kamera nanti. Kesan pertama? Mantap. Bapak Indra, gimana Bapak Indra? Kesan pertamanya? Kita dari gerakan Udah, sekian. Terima kasih Bapak Indra. Kawan, what are you doing? Apa artinya? Ya, terima kasih Bapak Aon. Bapak, kesan pertama Bapak? Oke, terima kasih Bapak. Om Niko, apa yang sedang Anda lakukan Om Niko? cari kerang. Oke, terus? Oke, sekian dan terima kasih. Gak usah dijawab. Ratain tanah bisa. Biasa aja langsung ke John. Cari laut lu bang. 80% lah kita pada dia. Oke, bisa kau hidup api. 20% sama kita. Kau pernah ikut pramuka nggak pas SD? Nah, makanya yang hidup apinya nggak bisa dia. Kan. Kita harus hormati Eki Sulistino. Sini kau. Ini Bapak Eki marah-marah terus. Biar ada konternya on. Coba kalem depan kamera Bapak Eki. Nah, kita zoom dulu. Bapak Eki. Biasanya aku di belakang kamera loh. Tumpen Oh, ini di depan kamera. nggak apa-apa. Kiki. Terbang melayang. Aku ingin 30. Pulau Blading yang terletak di Desa Penaah, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, dikenal sebagai salah satu permata tersembunyi di gugusan Pulau Lingga. Tempat yang indah, tenang, dan belum banyak tersentuh tangan manusia. Di sini kita bisa menikmati keindahan laut sebening kaca, memancing di tepian karang, atau menunggu air surut untuk berkarang, mencari siput, kerang laut, dan gurita di sela-sela bebatuan. Lingkungannya bersih, airnya jernih, suasananya damai. Tempat sempurna bagi siapapun yang ingin menepi dari riuh dunia. Di bawah permukaan, hamparan karang berwarna-warni menjadi rumah bagi banyak kehidupan. Ada giant trapeli, kerapu, ikan pari, kakap, dan puluhan jenis ikan karang lainnya, yang menjadikan Pulau Blading seperti akuarium alami di tengah laut. Semuanya berpadu membentuk harmoni, mengingatkan kita bahwa keindahan sejati seringkali bersembunyi di tempat yang sunyi. Di sini beberapa dari kami ada yang memancing, sebagian lagi menyelam, berburu ikan dengan teknik freediving atau spearfishing. Selagi menunggu teman-teman yang menyelam berburu ikan, beberapa dari kami menyiapkan cemilan ringan. Tawa kecil dan percakapan ringan mengisi waktu. Diiringi suara ombak yang datang dan pergi. Angin laut berhembus lembut, menyeret aroma asin dan ketenangan yang menetap di ingatan, seperti rindu yang enggan untuk pulang. Menjelang siang, mereka pulang dari laut. Lelah tapi bahagia, ikan segar di tangan, membawa hadiah dari laut. Woi, hasil Bang Fit, gila. Mak Angco. Angco, Mentimon. Anjay. Ini menyelam gitu. Berapa jam Bang menyelam? Berapa jam? 2 jam ya. Topi 4 jam. 2 jam. Nggak tahu. Ada. Banyak yang lepas. Ada ya, Bang? Apa? Karatan. Blading. Keren Blading. Drop jack. Ini kan? Iya. Kalau orang bilang anco ya. Apa? Anco, Mentimon. 3 ekor aja Bang ya. Cukup kah? Mancing mania. Ini bukan mancing nih. Nembak mania. Tembak mania mantap. Tembak nyelam. Punya orang. Siapa nembak? Oke. Itu kan? Orangnya kan? Sebenarnya di Blading ini nggak perlu nyari tempat dalam-dalam. Tadi coba main di tempat dalam 10 meter ke atas. Nggak ada ciri-ciri sarang ikan. Pas mau pulang
ketemu gerombolan ikan, jadi asiknya di situ. Akhirnya memutuskan beberapa jam di situ. Ya, alhamdulillah dapat hasil. Blading keren. Dari jam berapa tadi bang? Nggak tahu. Berapa ya? Kira-kira berapa jam nih? 2 jam. Kalau di air, Nggak terasa sih. ya terasa. Sekitar 1 jam lebih. Lebih terasa. Ya. Oh, ini unga nih, kita sekarang akan buang sisik ya. Mangrove jack ya bang ya. Kita akan masak enak malam ini. Rencana mau dimasak apa bang? Rencana mungkin kita buat sop atau asam pedas. Ikan tuh ya. Ada berapa ekor tadi dapat bang? 3 ekor. Ada mentimun, mangrove jack, satu lagi ikan apa bang? Yang hitam tuh? Sweet lip. Seminyak. Kalau kampung ikannya bilang seminyak. Kalau ini kalau dijual pasaran mahal ini. Berapa sekilo tuh bang? Kita 60 atau 70 ribu satu kilo. Oke mantap. Kita tunggu prosesnya bang ya. Ini kita siang dengan pemandangan yang cantik. Mantap. Khawatir nggak kalian? Hah? Iya makanya saya tengok terus ke sana. Nampak. Ikan yang baru didapat langsung dieksekusi untuk dimasak. Sebagian membersihkan atau menyang ikan di tepian pantai. Sementara yang lain menyiapkan alat masak dan bumbu sederhana yang kami bawa dari rumah. Aroma rempah mulai menyeruak, bercampur dengan hembusan angin laut. Beberapa ekor ikan dimasak dengan gulai rempah yang menggugah. Sebagian lagi dibakar di atas bara. Bunyi letupan kecil berpadu dengan desiran angin, menciptakan simfoni kecil di tepi pantai. Momen itu sederhana, tapi entah kenapa terasa lengkap. Seperti hidup yang sejenak berhenti terburu-buru. Bang Indra. Yang mana calon suami? Mana gak usah bang? Kita cari dulu ya. Coba tengok tengah laut tuh. Mana tahu ada nyut. Ini jenis-jenis orang beringas. Rugi lintang tak ikut. Video call dengan Malintang Tang, mampus kau. Jaringan tak ada. Siapa nak kata gara-gara ada video call aja. Kualifikasi. Selamat hari Sabtu untuk kawan yang ditunggu. Tahunya kan Tadi mau sebut nama. Dari Eli. Jujur aja lah, tak usah itu. balik aku. Bye bye. Ngapa gak berenang balik ya? Harusnya ada dasarnya. Tapi ini mikir ya. Karena Setelah selesai memasak, kami duduk bersama menyantap hidangan yang baru saja matang. Tak ada meja, sendok, atau garpu. Kaki masih berpasir. Hanya beralas matras sederhana. Tangan saling berbagi disertai rasa syukur atas rezeki yang Tuhan titipkan hari itu. Sore terasa hangat, angin laut berhembus lembut, membawa tenang yang sulit dijelaskan. Kami lelah tapi bahagia. Seolah waktu berhenti sejenak, memberi ruang bagi hati untuk benar-benar merasa. Hasil tadi bang. Kotor tuh. sebenarnya Apa kotor? ini paling super, paling istimewa. Ini ikan belum nyampe 1 jam lah matinya, dapat dari laut langsung diolah. Itu keistimewaannya. Masih segar ya? Gurih. Dalam kualinya masih goyang-goyang ya. Masih segar ya bang? Saya mana? Bahkan ikan ini nggak sempat nyentuh es. Jadi sebenarnya nikmatnya camping, catch and cook. Chefnya bang? Chefnya. Chefnya ikan ini berada di tangan yang tepat. Lagi. Oke kok garamnya. Bumbu apa tuh yang kayak bintik-bintik putih tuh? Itu bumbu perindapan. Ada pasir-pasirnya bang? Jadi awal-awalnya mantap lah gambarnya. Enggak, dia kayak itu gantung. Gantungan. Setiap gantung terlalu masak, bang jatuh. Berarti rasa dia agak kriuk-kriuk kan? Nggak bisa. Entah kali kami bayar itu. Pagi berikutnya kami bangun dengan aroma kopi dan mie rebus. Pagi yang sejuk, laut yang tenang, dan suara ombak jadi alarm paling indah. Tak ada sinyal, tapi justru disinilah kami merasa paling terhubung dengan alam dan dengan diri sendiri. Pagi.
Selamat pagi. Ki. Pagi. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, tidur lagi. Tidur lagi. Saya, Pagi, Sam. kalau udah kumpul. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Anjay. Siang perlahan datang, membawa isyarat untuk pulang. Kami mulai mengemasi barang-barang, melipat tenda dan mematikan sisa bara api yang tadi menghangatkan malam. Suara ombak terdengar lebih pelan seolah ikut berpamitan. Ada sedikit enggan di dada. Rasa yang muncul setiap kali harus meninggalkan tempat yang membuat kita tenang. Tapi begitulah perjalanan. Selalu mengajarkan setiap perpisahan hanyalah jeda. Sebelum kita kembali lagi suatu hari nanti. Kita packing pulang. Ikannya Bang? Ikan di sini melimpah, mewah. Apa ya? Kemungkinan dapat ikan itu besar. Buktinya 3 kali turun selalu dapat mangrove jack. Kayaknya di sini memang sarangnya mangrove jack. Pagi tadi dapat berapa ekor Bang? Dapat 1 ekor aja, cuman karena ada arus yang sampai jadi kami memutuskan untuk mendarat. Kata dia. Iya, kata dia. Iya. Semua sudah rapi dikemas, perlengkapan sudah disusun. Jejak kami di pasir perlahan hilang tersapu angin. Kami berjalan menuju sisi lain pulau. Tempat pompong kecil yang sudah menunggu, bergoyang pelan di tepian air. Matahari sudah mulai condong naik ke atas. Angin laut membawa aroma asin yang terasa akrab. Ada rasa tenang, tapi juga sedikit berat. Karena setiap perjalanan yang indah selalu datang dengan momen pulang yang tak pernah benar-benar siap. Perjalanan begitu singkat, seolah laut ingin segera menutup cerita hari itu. Setibanya di Limbung, kami mengambil motor yang dititipkan di rumah warga. Angin darat terasa berbeda kini, membawa lelah, tenang, dan sedikit rindu pada pulau yang baru saja kami tinggalkan. Ini setiap hari aku berdua di satu non, tak kemana jauh dari report. Siapa belang dia sekarang? Weh, ubo. Pergi dengan dia ribot. Nak ke mana je? Ke Mentuda ribot, ke Belading ribot, ke Sayak pun ribot. Jadi induk masalah tu siapa? Kolong pun, kolong tu Rio. Kolong iyo. Mabuk? Tidak aman. Yakin? Yakin. Pen, tidurnya nyenyak Pen? Aman. Kayak di ayun, Bang. Aman. Perjalanan berlanjut menuju Dai. Kami singgah di rumah salah satu rekan tim untuk beristirahat. Sebagian memasak makan siang, sementara yang lain melanjutkan permainan Uno yang tertunda. Tawa kecil terdengar di antara lelah dan aroma masakan. Sederhana, tapi hangat seperti perjalanan itu sendiri. Menjelang sore, kami kembali ke Pelabuhan Penari, naik kapal Roro menuju Dapo Singkep, tempat awal perjalanan dimulai. Perjalanan ini bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tapi tentang waktu yang kami bagi bersama. Tentang tawa di tengah hujan, tentang laut yang menenangkan, tentang teman yang jadi keluarga di atas gelombang. Pulau Belading bukan sekedar tujuan, ia adalah jeda, tempat di mana waktu melambat dan kita belajar untuk diam sejenak. Bahwa keindahan sejati kadang tak perlu dicari jauh-jauh. Cukup dengan keberanian untuk menepi dari keramaian. Di sini laut berbicara pelan, angin menyapa tanpa tergesa, dan langkah-langkah kecil di pasir menjadi pengingat. Bahwa perjalanan terbaik bukan tentang seberapa jauh kaki melangkah, melainkan seberapa dalam hati ikut berjalan.
bukan akhir dari perjalanan. Ia hanyalah titik hening di antara hiruk-pikuk dunia. Tempat kita belajar bahwa pulang kadang bukan ke rumah, tapi ke diri sendiri. Kami tidak hanya merekam perjalanan, tapi mengenalkan bagaimana alam dan cerita berbicara dengan caranya sendiri. Inilah catatan di Lingga, ruang kecil untuk berbagi kisah, tentang langkah yang meninggalkan jejak, dan tentang tempat yang selalu membuat kita ingin kembali. Sepatah, dua patah. Apa jatuh? Daun jarang, Menjarang anjir. Pucuk ubi, pucuk kangkung. Banyak bunyi, pecah muncung. Biji batang kau, kotak-kata kau awon. Kotak-kotak